laporan pertanggungjawaban supaya kayaknya Nabi bulan 6 itu berarti masa jabatan kepala komplek yang diperpanjang selama 6 bulan oleh Bapak Kecik sebagai kepala desa Lembunahan habis. Olehnya itu tanya terserahkan kepada Bapak Kecik karena beliaulah yang memegang peranan di komplek ini karena ceritanya di bawah naungan desa Nehun. Dan malamnya tujuan aku untuk pertanggungjawaban yang pertama mungkin dapat pertanggungjawabankan seperti mungkin pengelola air, olehnya yang kedua maksudnya tanah kuburan, olehnya yang kedua mungkin masalah fardu kifayah, olehnya yang tabotu mungkin masalah PKK. Karena pakon lembaga demikian supaya tanya sama-sama, tadengo sama-sama memusuhi kata mengerti dan kata maklumi agar hana timbul-timbul fitnah dalam hati tanya masing-masing dan hana timbul merasa curiga dalam pikiran tanya masing-masing supaya tanya secara transparan. Mungkin pada lembaga bacut penambahan wate lunduan taharuji habiji bulan 12 2020 berhubung terkendala bacut nada 24 mungkin yang wate 2020 akhir bulan 12 2020 yang belum selesai makanya ketamah lawate oleh Bapak Kecik nanti akan diuraikan atau dinyatakan oleh si bendahara yang pemegang uang kuburan. Dan juga masalah air yang kami kelola selama ini mungkin juga demikian, itu juga akan diterangkan oleh bendaharawan daripada pengudipan peng air. Dan selanjutnya masalah fardu kifayah juga kita menghadirkan ibu-ibu kita dan bendaharawan kita yang melaksanakan fardu kifayah untuk menjelaskan kepada kita bersama. Dan selanjutnya satu lagi pertanggungjawaban masalah PKK apa adanya itu pun akan diuraikan satu persatu. Mungkin bagaimana nanti teknisinya akan diuraikan juga oleh ibu-ibu anggota PKK kita. Berhubung untuk sama-sama. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya bendahara fardu kifayah Perunas Ujung Bate karena Ibu Ketua Fardu Kifayah berhalangan tidak bisa hadir karena sakit dan Ibu Wakil mungkin juga lagi tidak bisa hadir. Saya mulai megang Fardu Kifayah di tanggal 13 Juli 2020. Pada saat itu sebelum saya masih ibu adik pemegang uang fardu kifayah. Di tanggal 13 Juli 2020, Ibu Ade mentransfer uang fardu kifayah ke saya sebesar 25.087.000. Setelah itu ada juga kami dari uang 25 itu membeli alat-alat untuk keperluan kuburan. Itu yang dibelanjakan oleh Pak Lah. Itu saya keluarkan duit dari fardu kifayah sebesar 10 juta. Setelah itu belanja Pak Lah habis, sisa uang dari 10 juta itu kembali lagi ke saya 1.500.000. Sisa kasnya di situ karena ada penerimaan setoran dari lingkungan Cendana, dari lingkungan Kenari, jadi sisa kasnya di situ 23.931.000. Terus ada pengeluaran juga di tanggal 24 Juli itu pembelian 1 sak semen untuk memperbaiki pintu gudang fardu kifayah yang di sebelah masjid kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Di situ juga ada ongkos untuk memperbaiki pintu gudang kita, semen 53.000, ongkosnya 47.000. Membeli gembok juga di situ, pembelian gembok. Terus ada lagi terima setoran dari lingkungan Kenari. Terus di sini ada untuk pemandian jenazah, pembelian 10 paket fardu kifayah, pembelian papan, pembelian tikar 10 lembar pada bulan Desember 2020. Sisa kas kita di situ
25.976.000. Masuk di 2021 kita ada pengeluaran lagi tetap untuk pemandian jenazah, pembelian kain kafan, pembelian tikar, pembelian alat untuk fardu kifayah seperti kapas, sabun, semua di situ. Dan di akhir 2021 bulan Desember sisa kas kita sebesar 19.287.200 rupiah. Terus sekarang masuk di tahun 2022. Di tahun 2022 di akhir Desember 2021 kita sudah rapat fardu kifayah ibu-ibu, dan ada juga bapak kepala lorong, bapak komplek pada hari itu di masjid. Keputusan kita memberi uang untuk uang pemandian jenazah dan mobil ambulan itu tidak lagi ditanggung oleh tuan rumah, itu ditanggung oleh kas fardu kifayah. Biasanya kan uang ambulan dan uang pemandian jenazah diambil dari orang tuan rumah sedekah yang di dalam beras. Pas rapat kami di masjid juga rapat, diambillah keputusan dengan warga juga, ibu-ibu dan ada bapak-bapak, beberapa bapak-bapak, keluarlah dana dari kas fardu kifayah untuk itu 400.000. Jadi 400.000 itu 300.000 untuk pemandian jenazah, 100.000 untuk mobil ambulan. Pada akhir Desember. Jadi setiap ada musibah yang meninggal, kita mengeluarkan dari kas fardu kifayah untuk yang berduka 400.000. Di tahun 2022 sisa kas kita untuk akhir sekarang 15.427.200 rupiah. Dan kemarin kami juga ada rapat di rumah Tengku Imam itu untuk fardu kifayah. Ternyata sekarang apabila ada yang meninggal di Perumnas Ujung Bate, dikebumikan di Perumnas Ujung Bate, tambah lagi dari uang fardu kifayah ini keluar 500, kan kemarin 400.000, ditambah lagi 100.000 itu untuk uang kopi yang penggali kubur. Karena ini dari bapak-bapak juga bapak-bapak juga mengeluh setelah capek menggali kubur, waktu naik tiba-tiba tidak ada kopi, tidak ada air putih, tidak ada lah semuanya. Padahal mungkin ada, cuman kan udah habis, namanya orang rame-rame Pak kan. Jadi kami keluarkan lagi dari dana fardu kifayah 100.000. Jadi setiap ada kemalangan atau meninggal dunia di Perumnas Ujung Bate, saya dari kas fardu kifayah saya mengeluarkan sekarang 500.000 setiap ini. Misalnya ada pengeluaran meninggal. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya hilaf kalau untuk orang meninggal dikebumiin di sini, dikafani di sini, pokoknya fardu kifayah sama kita kan 500.000 kita keluarkan. Tapi apabila keluarga tidak ingin dikebumikan di tempat Perumnas kita Ujung Bate, bawa pulang ke kampung saja, kita itu kasih uangnya 400.000 bapak-bapak, karena di situ uang ambulan dan kita bilang uang untuk pemandian, cuma itu kita kasih ke keluarga. Jadi 400.000 kalau yang bawa pulang ke kampung, tapi kalau yang di sini saya keluarkan 500.000. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana diuraikan oleh bendaharawan fardu kifayah kita, yaitu Ki Fitri. Mungkin sampai dengan malam ini ada sisakan lebih kurang 15 juta, itulah uang fardu kifayah. Mungkin saudari kami Fitri mungkin bisa juga
membuat kertas sebagai tempelan-tempelan di kertas supaya jelas, itu pun mungkin untuk supaya ketentraman kita bersama. Dan selanjutnya kita mohon kepada ibu-ibu kita yang mengelola PKK agar dapat memberi sedikit uraian ataupun sedikit pertanggungjawaban kepada kita bersama, karena supaya kita sama-sama memaklumi bagaimana keadaan PKK kita sekarang. Kepada ibu-ibu kami ataupun siapa yang mewakili, kami mohon dapat menjelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf bapak-bapak karena pemegang inventaris kami lagi keadaan sakit. Sudah itu ada ibu bendahara yang 2 hari yang lalu juga sibuk dengan sekolah, jadi nggak sempat untuk ditulis. Untuk malam ini kami uraikan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin diselesaikan, tidak mungkin tercover untuk buat pertanggungjawaban. Sudah sama-sama kita maklumi, dan selanjutnya nanti bagaimana setelah ada kekompakan, setelah dapat ibu PKK atau PKK untuk dapat duduk, mungkin bisa juga secara diberitahukan melalui catatan-catatan mungkin seperti itu ditempel di gede-gede supaya saudara-saudara kita tahu semua. Dan selanjutnya adalah sebagai pertanggungjawaban tanah kuburan. Kebetulan tanah kuburan yang dibendaharai diketahui oleh Pak Lah dan dibendaharai oleh Pak Guntur. Kepada bendahara kami persilakan untuk menjelaskan supaya warga tahu semua. Ini harapan kami supaya jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja karena waktu kan. Uang pengutipan untuk tanah kuburan yang 90.000 bagi warga lama dan 350.000 bagi warga baru. Dari lingkungan Cendana dapat uang kutipan itu 15 juta. Dari lingkungan Cendana 15 juta. Terus yang kedua dari lingkungan Kenari 15 juta 400. Terus dari lingkungan Gaharu 10 juta 500. Ini uang masuk apa ya, uang masuk tanah kuburan. Terus uang dari Pansimas yang disumbangkan untuk tanah kuburan 10 juta. Nah, jangan nanti kita pikir nggak ada. Dari Pansimas itu yang di sana itu ada sumbangannya untuk pembelian tanah kuburan 10 juta. Terus hamba Allah satu orang yaitu Sangget, kakaknya mami, abangnya mami atau adiknya 500.000. Jadi jumlah uang semua 51 juta 400. 51 juta 400. Terus itu uang masuk. Terus pengeluaran harga tanah 46 juta 650.000. 46 juta 650.000. Terus untuk saksi hari itu ada 2 orang 200.000. Terus beli kwitansi tambah materai 114.000. Terus minum waktu ngukur, waktu keker, waktu apa itu, waktu untuk kebenarannya kami bawa dari Desa Nahan, minum sama merokok di situ orang itu habis 200.000. Terus waktu gotong royong beli paku payung 2 kilo 80.000. Terus beli bensin dan mata kikir sinsewar itu 50.000. Terus intensif ataupun perset untuk pengutip untuk lingkungan Cendana 1.500.000, untuk lingkungan Kenari 1.500.000, untuk lingkungan Gaharu 1 juta. Total pengeluaran 51.294.000. Jadi sisa kas untuk tanah kuburan 106.000 rupiah. 106.000 rupiah. Makanya siapa bagi warga yang belum membayar juga kami akan mengutip. Jangan nanti dianggap udah lunas ini meninggal ternyata tanah kuburannya belum bayar, itu tetap berlaku peraturan lama.
Bila ada pertanyaan atau sanggahan, mohon ditanggapi atau beri masukan. Nah, coba bapak-bapak yang anggota rapat kita ini, bila ada sanggahan ataupun masukan yang sifatnya membangun bukan sifatnya menjatuhkan, kami terima. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dikatakan oleh Pak Ketua bahwa setiap anggaran yang dari masyarakat digunakan oleh masyarakat, mungkin dalam Terima kasih, itu saran yang bagus untuk apa itu, untuk kemajuan komplek kita. Terima kasih. Masih ada? Ya, terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak atau ibu-ibu, mohon dimaafkan karena inilah keadaan kita. Karena makanya saya bilang itu, tanah pengutipan dana tanah kuburan tetap dilaksanakan. Nah, ini bukan enggak, tetap dilaksanakan karena makin ke depan nanti makin ramai, bisa-bisa lagi nanti kita beli. Nah, bisa beli baru. Nah, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang tanah kuburan telah menguraikan dari pertama sampai selesai. Mungkin itulah kas kita sementara ini sebanyak sekitar lebih kurang 100.000 rupiah. Dan selanjutnya sebagai pertanggungjawaban yang terakhir mungkin masalah air. Mungkin yang ditangani oleh Bapak Rusdi sebagai bendaharawan yang sudah sama-sama kita usungkan waktu rapat dulu, kepada beliau akan kita persilakan dengan hormat. Ini lebih daripada ditempel, tapi kalau bisa satu orang. Baca, coba. Hah? Ya, 4 bisa. Bertanggung jawaban air. Siapa yang belum dapat? Saya Pak, sini. Yang belum dapat sini. Mengingat waktu yang agak larut, maka saya langsung ke pembacaan laporan pertanggungjawaban jawaban. Di sini udah saya rekap dalam sebuah makalah, itu rinciannya bisa dilihat di situ. Saya di sini akan saya baca yang rekapnya saja. Saya mulai dengan saldo kas per 31 Desember 2020. Ini adalah pertanggungan yang sudah pernah kita pertanggungjawabkan pada 2020 lalu, yaitu sejumlah 41.083.140 rupiah. Itu sisa saldo kas pada per 31 Desember 2020. Habis itu beralih ke tahun 2021, dimulai dengan Januari. Pada bulan Januari itu ada debit atau uang masuk sejumlah 10 juta, kreditnya 7.364.000, saldo 2.636.000. Februari debit 8.500.000 rupiah, terus kreditnya 6.945.000. Saldo kas pada bulan Februari 1.055.000. Maret debit 8 juta,
kredit Rp6.477.440, saldo Rp1.052.560. April, debit Rp9.525.000, kredit Rp11.606.500. Di sini terjadi loss budget minus sebesar Rp2.081.500. Mai, debit Rp7.500.000, kredit Rp7.235.000, Rp7.235.300. Sisa kas saldo pada bulan Mei sejumlah Rp264.700. Juni, debit Rp7.500.000, kredit Rp12.457.200, sehingga di sini pun juga agak minus Rp4.957.200 minusnya. Terus Juli, debitnya Rp9.500.000, kreditnya Rp7.553.100, saldo Rp1.946.900. September, debit 8 juta, kredit Rp7.264.820, saldo kas Rp731.180. Oktober, debit Rp7.900.000, kreditnya Rp7.231.730, saldo Rp668.270. November, debit 8 juta, kredit Rp9.405.000, terjadi minus Rp1.405.000. Desember, debitnya Rp8.100.000, kredit Rp10.343.830, juga minus sebesar Rp2.243.830. Jadi saldo kas per 31 Desember 2021 sejumlah Rp38.382.020. Selanjutnya kita beralih ke tahun 2022. Langsung ke rekap. Saldo kas per 31 Desember 2021 sejumlah Rp38.382.020. Dimulai dengan Januari 2022, debit sejumlah Rp8.500.000, kredit Rp7.367.950, sisa kas Rp732.050. Februari, debit Rp8.500.000, kredit Rp7.708.550, saldo Rp791.450. Maret, debit juga Rp8.500.000, kredit Rp7.582.400, saldo Rp917.600. April, debit Rp4.200.000, kredit Rp7.899.170. Sini jadi minus Rp3.699.170. Mai, debit Rp6.500.000, kredit Rp7.465.360, saldo atau minus sebesar Rp965.360. Saldo kas per 31 Mei 2022 sejumlah Rp36.158.590. Saya ulangi sekali lagi, saldo kas sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp36.158.590. Mungkin untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Pengelola air yang telah mengurai dari pertama hingga sampai per 31 Mei sudah sama-sama kita dengar. Itulah sisa kas pengelola air sampai
malam ini 36.158.590 rupiah. Mungkin Bapak-bapak, acara kita mungkin itu yang kita programkan. Mungkin selanjutnya saya sebagai orang dituakan dari komplek, mungkin semenjak dari awal 2019 sampai dengan 2022 ini mungkin banyak kejanggalan-kejanggalan dan banyak kesilapan-kesilapan, apalagi baru-baru saya memimpin di komplek ini, kita dalam keadaan gejolak Covid, mungkin sangat banyak tersentuh batin dengan saudara-saudara kami yang di komplek, dikarenakan itu adalah kesepakatan kita bersama. Apabila ada warga kita masuk dari luar, itu sama-sama kita cegat, sehingga kita akan terbentur dan istilahnya nggak enak perasaan dengan warga-warga kita di sini. Itu pun saya sebagai pimpinan, saya mohon dimaafkan semuanya. Bukanlah kesengajaan, itu adalah karena keterpaksaan kita di bawah pimpinan-pimpinan dan atasan kita. Mungkin juga itu adalah tekanan-tekanan dari badan hukum kita, yaitu dari Polsek ataupun dari atasannya selanjutnya. Itu pun sekali lagi saya mohon agar diperbanyak maaf bila ada saudara-saudara saya, warga-warga saya mungkin yang tersentuh batin dan tidak enak dengan saya. Dan selanjutnya begitu juga mungkin selama saya dituakan di komplek, mungkin sangat kurang daripada perhatian kepada saudara-saudara kami. Itulah kemampuan saya, sangat terbatas. Itu pun saya mohon agar dapat dipermaafkan saya, supaya jika nanti kita akan mengakhiri hidup di dunia ini, janganlah ada sangkut pautnya kita dengan manusia. Nah, hanyalah kita menjelaskan diri atau menghindarkan bagaimana kita dengan sisaan Allah nanti, itu tergantung ke pribadi kita masing-masing, dengan catatan jangan adalah sangkut paut bersama kita manusia ini. Dan selanjutnya mungkin juga saya perlu juga saya garis bawahi yang bahwasanya sesuai dengan saya uraikan tadi, perpanjangan waktu dari mulai Januari sampai bulan Juni ini, mungkin sisanya hanya lebih kurang 10 hari lagi. Bagi bapak-bapak dan warga-warga yang masih perlu komunikasi, perlu dibantu, apakah mau mengajukan apa-apa ke kantor kecil ataupun minta pengantar, masih dalam pelaksanaan saya. Tetapi mungkin mulai 1 Juli nanti itu terserah ke Bapak kecil bagaimana selanjutnya. Dan bagaimana juga untuk kepemimpinan ini, mungkin bapak-bapak jangan bertanya-tanya, boleh buat pendekatan dengan Pak Kecil bagaimana selanjutnya, karena ini wewenang Pak Kecil. Saya ini hanyalah ditugaskan oleh Pak Kecil. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, di mana tingkah laku saya selama ini, mulai dari pertama saya menjabat sebagai orang dituakan di sini sampai mungkin saat ini, mungkin banyak yang kesalahan dan kesilapan. Mungkin saya mohon beribu maaf agar kita jangan ada sangkut paut bersama manusia. Mungkin yang terbaik itu datangnya dari Allah. Mungkin yang kesalahan dan kesilapan itu adalah mungkin ulah atau tingkah saya pribadi. Hanya mungkin buat agenda rapat kita malam ini sudah selesai. Mungkin saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.